Hai Kak Eci. Aduh, lembut sekali. Aduh. How are you? Apa kabar Kak Eci? Luar biasa baik. Baik, sehat ya. Sehat. Sehat. Tadi baru dari sekolah ya Kak? Ya, makanya agak kelihatan kusut. It's okay, but still beautiful. Thank you. Oke, hai, kembali lagi dengan Rosvita Asikula. Saya masih dalam topik untuk guru-guru inspiratif dan kreatif. Dan kali ini saya bersama seorang guru PNS bernama Kak Eci Bora yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan sekian berapa tahun Kak? 9, hampir 10 tahun. Wah, hampir 10 tahun. Nah, kenapa sih Kak Eci sangat spesial hari ini teman-teman? Kita mau tanya-tanya dulu nih. Kak Eci, sebelum menjadi guru, sebelumnya punya cita-cita jadi guru Kak? Kalau kecil dulu tidak punya cita-cita jadi guru. Mau jadi apa dong? Saya dulu tuh suka sekali lihat pemandu wisata. Saya Ah, suka sekali karena bisa temani orang-orang asing itu jalan-jalan itu. Cita-citanya dulu sih kalau guide. iya guys. Dan pantas bahasa Inggrisnya bagus juga. Ya maybe. Ya. Makanya sejak kebetulan saya dapat bahasa Inggris tuh dari SD, kelas 6 SD. Itu jadi mata pelajaran favorit saya. Wow. Sampai SMA juga seperti itu. Makanya sekarang itu banyak teman-teman saya yang pikir saya tuh guru bahasa Inggris. Oh, Karena saya bahasa Inggrisnya cukup ya. fasih. Ya betul-betul Kak Eci. Saya pertama dengar dulu Kak Eci guru bahasa Inggris, ternyata bukan. Guru apa Kak? Saya guru fisika. Guru fisika. Dan saya dengar Kak Eci mengajar di 3 sekolah. Oh iya benar. Wow. Benar sekali. Seorang PNS mengajar di 3 sekolah, bagaimana ceritanya Kak? Jadi awalnya tuh saya ikut program kegiatan yang namanya keahlian ganda. Di situ kami dikasih kesempatan untuk bisa memilih jurusan mana di SMK itu untuk kami ngajar karena ada ini kemarin itu bahwa kekurangan guru di SMK sehingga guru-guru yang didata di Dapodik itu jam mengajarnya kurang. Oke. Diundang untuk ikut kegiatan-kegiatan ganda ini dan ya puji Tuhan saya ikuti semua kegiatan itu sampai selesai dan saya lulus. Wah, ternyata ada tesnya ya Kak ya? Ada satu kegiatannya itu tahun 2016 tes, kemudian dinyatakan lulus. Lalu sepanjang tahun 2017 itu ada kegiatan in dan on-nya. In-nya itu kami di Kupang, on-nya ya kembali ke sini selama beberapa bulan gitu. Wow. Lalu sampai benar-benar selesai itu akhir 2017, bahkan sampai pertengahan 2018 kemarin baru benar-benar dinyatakan lulus. Nah setelah lulus itu saya diwajibkan untuk harus ngajar di SMK, tetapi karena saya penempatannya di SMA, mau tidak mau saya harus ngajar di SMK juga. Oke. Ya, lalu kenapa harus 3 sekolah? Nah kebetulan di SBD ini sesuai dengan jurusan yang saya pilih tadi, 2 sekolah ini yang SMK ini yaitu SMK Pancasila dan SMK Negeri 1 Kota Tambolaka yang punya jurusan ini. Oh, I see. Ya, makanya saya harus bagi waktu 3 sekolah ini. Apa tantangannya Kak, misalnya mengajar di 3 sekolah? Oh ya, pastinya kesulitan bagi waktu dan pastinya capek, apalagi tempatnya berbeda-beda lokasinya. Iya, sangat berbeda dan berjauhan. Lalu kesulitan terbesarnya ya saya tidak bisa fokus untuk mengajar, benar-benar mengajar ke anak-anak biar ilmunya benar-benar sampai, saya tidak bisa fokus begitu untuk mengikuti ketentuan yang ada. Kelelahan. Iya. Kan Kak Eci juga adalah ketua orang muda Katolik ya di katedral ya. Orang muda yang sangat aktif sih sebenarnya, betul. Nah ini dia kenapa mau diajak mengajar 3 sekolah, aktif di bersama OMK, ketua OMK, terus juga sering kali kita ketemu pertama kali juga di Asian Youth Day kan, makanya kenal Kak Eci gitu. Nah ini dia Kak, bagaimana sih Kakak bisa juga bukan hanya sebagai guru tapi juga bisa memberikan waktu sepenuhnya untuk menjadi OMK? Sebenarnya saya tuh memang tertarik dengan kegiatan-kegiatan gereja sejak kecil. Jadi dulu tuh yang masih sekami saat masih sekolah dulu, kemudian saya beranjak SMA, masuk Mudika dulu tuh. Kemudian saya kuliah, kembali ke sini dan kerja. Waktu masih di tempat kuliah juga saya aktif ikut kegiatan itu karena apa ya? Mungkin karena terbiasa saja untuk ikut kegiatan seperti itu awalnya seperti itu. Kesini ternyata saya suka begitu untuk karena apakah itu sudah menemukan passion Kak? Boleh dibilang passion?
Ya bisa juga dibilang begitu. Iya kan, kalau tidak punya passion kan Iya, tidak benar mungkin. Miss Asti. Karena yang saya lihat di pekerjaan saya ini kan juga berkaitan dengan orang muda. Betul. Nah, ketika saya juga bergabung dengan kegiatan OMK, banyak hal yang saya pelajari, yang kadang saya adopsi dari kegiatan-kegiatan itu tadi. Yang untuk ketika saya bertemu anak murid saya tidak menganggap mereka sebagai saya ini guru, lalu mereka ini jadi saya perlakukan mereka sebagai anak-anak, begitu tidak. Tapi kadang-kadang saya perlakukan mereka sebagai teman belajar. That's right. Gitu. Yeah. Jadi ketika saya ikut kegiatan OMK ya itu yang bisa. Dan di satu sisi saya juga mau, guru itu kan ditiru dan digugu dan ditiru. Jadi saya berpikir ketika saya mengajari atau mendidik anak-anak, ya kamu harus lebih baik ya minimal saya juga memberikan contoh yang baik. Salah satu contoh yang baik itu ya memberikan diri untuk leadership skill lah gitu ya. Mungkin ya, kakak juga ya, karena kan sebagai pemimpin orang muda menghadapi berbagai karakter. Nah ini menarik, gimana sih kakak bagaimana pengalaman berkesannya menghadapi orang muda yang karakternya berbeda-beda, khususnya di dunia OMK? Mungkin kalau mau bilang sulit ya pasti ada tantangannya ya Miss Asti. Karena kita tahu kalau OMK itu kumpulan orang-orang muda dengan berbagai karakter, berbagai usia, berbagai profesi, itu terkumpul di situ. Yang penting, yang pasti bahwa seiman begitu, iman Katolik. Kalau tantangannya memang tidak ada yang terlalu berat sih, meskipun saya kadang-kadang mengeluh juga kok begini, karena beda pendapat tadi dan mungkin kurang dewasanya saya dengan persoalan yang ada begitu. Tapi kalau mau jujur saya lebih enjoy sih sebenarnya. Bener, saya enjoy karena dari setiap orang yang saya temui, teman-teman yang saya temui, entah dia umurnya baru masih jauh di bawahnya saya, entah dia profesinya apa, saya belajar. Saya banyak belajar juga. Jadi kalau saya dikasih kesempatan untuk jadi pemimpin sekarang ini dengan alasan tertentu, sebenarnya saya tidak ini bahwa saya ini seorang pemimpin, seorang leader, tidak. Saya hanya seorang kalau mau dibilang dalam satu keluarga tuh saya seperti seorang mama. Atau ya karena dalam OMK tuh gitu ya kakak, mama atau kakak begitu, karena dalam OMK tuh kekeluargaannya tinggi sekali. Jadi kita tidak, meskipun saya profesinya guru, saya tidak dipanggil ibu guru, atau teman saya yang profesinya perawat atau polisi atau apapun itu tidak dipanggil sesuai profesinya. Kami saling panggil ya kalau benar-benar ini panggil nama atau kakak, adik. Jadi kita punya hubungan kekeluargaan seperti itu, sekalipun kita tidak ada hubungan. Iya, betul membangun rasa persaudaraan itu dari komunikasi ini. Nah, ini menarik nih Kak Eci, sebagai teacher lah, menarik ya, maksudnya berjalan beriringan dengan kemampuan lain yang kakak miliki, dan saya rasa tidak semua juga bisa punya itu gitu kan. Nah, apa sih arti profesi guru buat kakak? Apa ya? Saya dalam ini karena mungkin baru beberapa tahun terakhir ini. Awal-awal dulu tuh ya seperti yang saya bilang tadi, cita-cita saya tuh bukan guru. Saya bahkan masuk waktu kuliah dulu tuh pun disuruh kamu ambil ini saja, Katolik, dan saya saya pengikut Yesus dan saya tahu Yesus itu adalah seorang guru. Saya mengambil hikmah bahwa menjadi seorang guru itu seseorang yang harus benar-benar bisa membawa sesamanya menjadi lebih baik. Betul. Ya, menjadi pribadi. Jadi kepuasan atau kebanggaannya bukan pada saya dihargai berapa, maksudnya gaji saya, tapi ketika saya mengetahui atau mendapat informasi bahwa anak didik saya dulu sudah jadi seperti ini sekarang, sudah berhasil seperti ini sekarang, dari dia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu membuat saya jadi bangganya luar biasa. Yang akhirnya saya berpikir bahwa besok lusa kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput ya Miss Asti. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa ketika saya misalnya dipanggil, kesan yang saya tinggalkan itu bukan atau warisan yang saya tinggalkan itu bukan berupa harta, tapi berupa peninggalan yang akan membekas di hati anak-anak. Sejarahnya itu tertulis di pikiran anak-anak yang nanti oh dulu saya kenal beliau ini sebagai orang yang seperti ini, dia guru saya yang baik, seperti itu. Jadi boleh bilang bahwa profesi guru itu adalah bukan sekedar profesi ya, tapi ada pelayanan, ada panggilan, ada kasih. Nah ini bagus ya. Dan Kak Eci yakin bahwa itu sudah menemukan panggilannya sekarang, I think so Miss Asti. Karena kalau saya tidak berpikir begitu,
bisa, saya mungkin tidak akan seperti sekarang, dan Miss Asti mungkin tidak bisa interview saya seperti ini. Pasti sangat pusing dan sangat tidak sanggup menghadapi ini, karena itu tadi sudah membagi waktu 3 sekolah, lalu bertemu anak-anak muda yang karakternya apalagi di situasi sekarang ini yang sangat berat begitu. Jadi saya mencoba menggali kira-kira apa yang membuat saya bisa bertahan di dunia ini, maksud saya di dunia pendidikan ini, dan itu alasannya. Karena kalau saya motivasinya seperti tadi gaji dihargai berapa, dan itu tuh mungkin saya tidak bertahan sampai sekarang. Tidak bertahan ya kalau bukan didasari dengan panggilan tadi yang kakak bilang, kalau bukan panggilan. Oke. Nah, Kak Eci lagi nih sebagai guru, juga sebagai ketua OMK, bagaimana sih nanti Kak Eci untuk muncul misalnya anak-anak muda juga yang seperti itu, supaya kita jangan jadi guru saja yang profesi itu, tapi ada ternyata hal-hal yang kita bisa dilakukan juga selain untuk mengajar saja di sekolah. Nah, mungkin tips apa yang bisa kita share mungkin ke teman-teman guru milenial yang nonton juga saat ini? Kalau mau mengajak teman-teman teman-teman guru juga, mungkin kita jangan stuck di satu tempat. Contohnya saya tadi kan guru fisika, tetapi karena saya sukanya bahasa Inggris, ya bisa juga dikembangkan itu. Kebetulan saya juga punya pengalaman, sempat diajak juga untuk dimintai tolong juga, ada salah satu travel di sini. Kebetulan butuh guide, sempat saya juga dimintai tolong kemarin. Lalu jadi saya berpikir di situ, kalau kita misalnya saya guru fisika lalu saya cuma stuck di fisika itu, berarti tidak bisa berkembang. Dan apa yang bisa saya ajarkan di anak-anak? Karena kalau mau dilihat, Miss Asti mungkin tahu fisika itu kan salah satu mata pelajaran yang menurut anak murid atau orang di luar sana mata pelajaran sulit, karena banyak rumusnya, banyak hitungannya kan. Artinya saya akan jadi guru yang ya begitu-begitu saja, dan bahkan mungkin tidak disenangi siswa begitu. Nah, karena kita terbuka untuk ya itu tadi, tidak usah terlalu kaku dengan ini, ya akhirnya kita jadi punya banyak pengetahuan juga yang akhirnya bisa kita share. Mungkin salah satunya itu tadi, puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk ikut kegiatan ganda, ternyata bisa. Ya, ternyata saya bisa. Berarti ya bukan hanya ini saja, Tuhan ternyata punya memberikan kita karunia yang banyak sebenarnya, tapi dari kita yang mau mengembangkan tidak begitu. Betul. Jadi saya mau ini, kalau jangan kaku dengan situasi yang ada, apapun tantangannya tuh berusaha untuk lawan itu, so that you can do it by yourself. Maksudnya bukan karena dia seperti ini saya juga harus seperti ini, apalagi ya bukan apa yang bisa kalau kami ASN mungkin agak terkesan diatur, ditata harus seperti ini gitu. Bukan berarti kita melawan juga, tidak boleh, itu mungkin keliru. Tapi tunjukkan bahwa kita juga meskipun dikasih pola seperti ini, kita bisa berbeda begitu. Jadi kita tetap kelihatan ininya begitu. Plus-plusnya. Like that maybe. Ya kan, ya plus-plusnya. Karena sekarang ini menjadi guru itu bukan sekedar untuk mengajar saja, tapi kita juga sama ya, karena kita adalah guru ya. Kayak cuman saya bukan ASN ya. Tapi maksudnya kadang kalau kita hanya guru yang benar hanya mengajar dan kadang menjadi contoh yang menginspirasi untuk anak-anak juga perlu sekali ya Kak ya, karena manusia ini tidak pernah kekurangan potensi dan bakat ya. Dan itu Kak Eci, thank you so much Kak Eci bilang jadi guru tidak boleh kaku, jadi guru harus lebih terbuka ya, jadi guru juga harus kreatif ya Kak Eci ya. Oke, Kak Eci, mungkin yang untuk OMK di sini juga, di luar sana banyak OMK orang muda kita, dan Kak Eci sebagai ketua OMK, harapannya untuk OMK apa Kak? Ya, harapan saya untuk teman-teman orang muda di luar sana yang sudah tergabung atau belum tergabung dalam OMK di gerejanya atau di lingkungannya, di stasinya, ya teman-teman di antara tiga apa ya Miss Asti, masa yang dikaruniai setiap manusia itu kalau memang Tuhan kasih umpannya, anak-anak, muda dan tua. Tiga itu mungkin yang paling berpotensi untuk kita bisa mengembangkan diri itu saya rasa masa muda. Masa muda. Jadi kalau di masa ini teman-teman tidak manfaatkan untuk bereksplorasi sebisa mungkin, apalagi dengan teman-teman yang seiman di bidang gereja apa segala macam,
ya teman-teman rugi. Iya. Saya rasa begitu Miss Asti, karena saya pribadi sudah dapat manfaatnya. Kalau saya misalnya dengan profesi saya sebagai guru dan saya cuma benar-benar di sekolah, rumah, sekolah, itu sangat membosankan. Tetapi ketika kita benar Miss Asti, kalau kita punya kesempatan mau meluangkan waktu lagi untuk berbagi atau untuk memberikan diri dengan kegiatan-kegiatan OMK, pasti kita akan punya lebih kaya pengalaman lagi. Dan itulah mengapa Kak Eci betah ya jadi OMK. Iya, maybe that's why. Dan kita ketemu banyak orang, itu yang saya senang Miss Asti. Kita akan diberi kesempatan ya, seperti kemarin itu Miss Asti, kita sama-sama ikut kegiatan Asian Youth Day. Iya. Pengalaman saya kita ketemu teman-teman dari Asia ya, seluruh dari berbagai negara. Dan sampai sekarang saya punya teman-teman yang mungkin kalau seandainya saya tidak ikut kegiatan itu, saya tidak akan mengenal mereka. Yang sekarang saya juga punya keluarga yang kalau saya tidak ikut kegiatan itu, mereka tidak akan jadi keluarganya saya, dalam tanda kutip, keluarga yang bukan keluarga kandung itu. Dan di sini tempatnya, atau tidak usah dari jauh. Kalau misalnya saya tidak tergabung dalam organisasi ini atau kelompok ini, kalaupun satu-satu saya satu gereja sama teman orang muda, mungkin hanya sekedar say hi, senyum, selesai. Paling saat oh ini teman gereja saya, namanya Miss Asti, tapi lebih dari itu saya tidak mengenal dia. Tapi karena tergabung dalam kelompok ini, saya jadi tahu tali persaudaraannya kita tuh jadi lebih ini dibandingkan kalau kita dibandingkan kalau kita tidak terbuka seperti itu Miss Asti, seperti dibesarkan dalam kelompok ini. Karena saya punya banyak kesempatan untuk bisa, saya yang tadinya mungkin bahkan sebagai guru kadang-kadang saya juga tidak berani berbicara banyak di depan orang atau malu-malu begitu. Saya jadi lebih berani karena saya diberi banyak kesempatan. So jadi singkatnya mungkin Kak Eci bilang tadi bahwa jangan pernah puas untuk menjadi orang muda ya, kayak pastinya entah itu orang muda Katolik, orang muda Kristen, orang muda apapun kepercayaan kita, semua sama bahwa orang muda itu harus keluar dari yang begitu-begitu saja ya Kak Eci ya. Dan dengan pembahasan kita dari Kak Eci tadi, dan profesi juga, bukan kita hanya fokus dengan profesi kita, tapi kita bisa lebih dari sekedar profesi ya. Dan itu tadi bisa kita menemukan panggilan, bisa juga membawa dampak bagi sesama, tinggal bagaimana kita mau mulai atau tidak gitu. Berarti kita harus cukup berani ya Kak Eci ya, harus berani ambil risiko berarti ya Kak ya. Iya benar. Harus berani mengambil risiko itu tadi. Iya betul. Benar. Nah, so untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak dengan selama 20 menit ini saya ternyata tidak terasa dengan Kak Eci berbagi pengalaman. Terima kasih banyak. Dan misalnya teman-teman di situ boleh komen, boleh memberikan saran kalau misalnya ada teman atau sahabat yang mungkin mau berbagi bersama channel Rosvita Astikula, dengan senang hati, karena channel ini teman-teman sangat-sangat terbuka, karena kita ingin menjadi tempat kita berbagi inspirasi, berbagi semangat, berbagi cerita, berbagi ilmu. Nah, karena kenapa? Karena dengan begitu juga kita adalah salah satu langkah untuk kita memperluas tali persaudaraan. Orang muda mendukung orang muda. Ya, sure ya. Oke. So, thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, see you, bye-bye. Bye. Thank you so much Kak Eci. You're welcome.